Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziza Khairotunisa, nomor absen 6, dan partner saya Ferdah Ardiningsih, absen 14, dan juga Nur Aisyah Wahyu Safitri, absen 23. Di sini kami akan menjelaskan tentang simulasi penjualan kredit. Nah, materi apa saja sih yang akan dibahas dalam simulasi penjualan kredit ini? Yang pertama yaitu contoh penjualan kredit. Yang kedua, dokumen-dokumen apa saja sih yang diperlukan dalam penjualan kredit? Dan yang ketiga, pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam penjualan kredit ini, serta bagaimana prosedur penjualan kredit. Bagaimana contoh dari penjualan kredit? Nah, contoh dari penjualan kredit akan kami jelaskan di slide berikutnya. Contoh penjualan kredit. Pada tanggal 16 Maret 2020, dealer Bakti Saraya menjual kepada Tuan Guo Hui Chen 1 unit motor Vespa dengan harga 50.400.000. Dilakukan pembayaran uang muka atau DP sebesar 10 juta dan sisanya harus dibayarkan paling lambat 30 hari setelah pembayaran DP. Di sini, pihak pengkredit memberlakukan perjanjian yaitu calon konsumen harus membayarkan beberapa uang DP dahulu sebagai jaminannya. Selanjutnya ada dokumen yang diperlukan dalam penjualan kredit, beserta juga prosedur yang digunakan dalam penjualan kredit. Pada contoh penjualan sebelumnya, disebutkan bahwa Tuan Guo Hui Chen membeli 1 unit motor Vespa dengan harga Rp50.400.000 secara kredit dengan membayarkan uang muka atau DP. Sebelum mengajukan kredit, maka pihak pembeli harus mengisi form aplikasi kredit untuk mengetahui apakah pengajuan kredit tersebut diterima atau tidak. Form aplikasi kredit ini berisi beberapa informasi, yaitu yang pertama, data pribadi orang yang mengajukan kredit tersebut. Selanjutnya, data pekerjaan orang yang mengajukan kredit. Data tersebut dimaksudkan sebagai tambahan informasi apakah orang tersebut mampu melunasi pembayaran atau tidak. Selanjutnya, data referensi pribadi dan data keuangan pasangan atau tambahan. Data tersebut dimaksudkan sebagai tambahan informasi atau biasanya sebagai pihak yang akan diwawancara untuk mendapatkan informasi tentang orang yang sedang mengajukan kredit tersebut. Dan selanjutnya ada data kartu kredit sebagai track record pengajuan kredit sebelumnya. Dan yang terakhir, di form aplikasi kredit ini terdapat data pembiayaan dan barang. Data ini berisi informasi tentang barang yang sedang dikredit. Berikutnya ada syarat-syarat yang harus diserahkan bersamaan dengan form aplikasi kredit sebelumnya, yaitu yang pertama ada slip gaji. Slip gaji di sini dimaksudkan agar pihak leasing mengetahui berapa jumlah pendapatan orang yang mengajukan kredit tersebut. Dengan menggunakan slip gaji ini dapat membantu pihak leasing menentukan orang tersebut dapat mengajukan kredit atau tidak. Syarat yang kedua yaitu kartu pengenal kerja. Kartu pengenal kerja ini dapat sebagai bukti bahwa orang tersebut benar-benar kerja di perusahaan tersebut. Data dari kartu pengenal kerja sangat perlu untuk dimasukkan ke dalam form aplikasi kredit. Syarat-syarat yang harus diserahkan bersamaan dengan form aplikasi berikutnya yaitu KTP dan kartu keluarga. KTP dan kartu keluarga tersebut dimaksudkan untuk bukti bahwa data-data yang diberikan oleh orang yang mengajukan kredit tersebut benar-benar data yang valid. KTP dan KK sangat penting untuk diserahkan sebagai syarat pengajuan kredit karena sebagai bukti bahwa data yang diberikan benar adanya.
Dokumen selanjutnya yang harus diserahkan adalah kartu kredit. Nah, kartu kredit ini dilakukan sebagai alat untuk melakukan track record oleh pihak leasing untuk mengetahui apakah Tuan Goichen ini pernah melakukan penjualan kredit sebelumnya atau memiliki kredit macet atau mempunyai hutang atau tidak. Jadi, sangat penting sekali untuk menyerahkan kartu kredit ini juga. Dan semua dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada bagian penjualan sebelum melanjutkan transaksi. Dan dokumen tersebut harus dijamin keasliannya. Karena Tuan Guo Huichen kreditnya disetujui oleh bagian leasing, maka dealer Bakti Saraya membuatkan surat order penjualan yang di dalamnya memuat tanggal pembelian yaitu 16 Maret 2020 dengan nama konsumen Tuan Guo Huichen yang beralamatkan Jalan Selamat Perumahan Ranca Bali nomor 40 Cianjur dengan nomor sorot order penjualan 000011 dan nomor telepon 0856 7890 1234. Di dalam surat order penjualan tertuliskan bahwa Tuan Guo Huichen melakukan pembelian sepeda motor Vespa dengan tipe 150 e-Cat ABS Marun sebanyak 1 unit dengan harga Rp50.400.000. Di perjanjian sebelumnya, Tuan Guo Huichen harus memberikan uang muka atau DP sebesar Rp10 juta agar barang tersebut dapat dikirim hari itu juga. Di dalam surat order penjualan sudah tertuliskan bahwa Tuan Guo Huichen sudah melakukan pembelian Vespa dan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp10 juta, sehingga sisa tagihan Tuan Guo Huichen Rp40.400.000 yang harus dibayarkan paling lambat 30 hari setelah tanggal 16 Maret 2020. Karena jika Tuan Guo Huichen membayarkan lebih dari 30 hari sejak tanggal 16 Maret 2020, maka Tuan Guo Huichen akan mendapatkan denda. Di dalam surat order penjualan tersebut juga sudah ditandatangani oleh Tuan Guo Huichen selaku pemesan dan sudah ditandatangani pula oleh Shirley A selaku bagian administrasi. Yang selanjutnya adalah kartu gudang. Di dalam kartu gudang ini tertuliskan nama barang yang sudah dilakukan pembelian kepada atas nama Tuan Guo Huichen. Nama barangnya adalah Vespa Sprint 150 e-Cat ABS Marun, jenis barangnya sepeda motor, dengan kode barang VSABS, dengan harga Rp50.400.000. Di dalam dealer Bakti Saraya, kartu gudang tersebut tertuliskan bahwa tanggal 5 Maret 2020 stok barang masuk sejumlah 9. Di tanggal 16 Maret 2020 ada penjualan 1 Vespa Sprint yaitu yang dilakukan oleh Tuan Guo Huichen, sehingga stok sepeda motor ini berkurang 1 menjadi 8. Nah, kartu gudang ini dibuat oleh bagian gudang atau bagian persediaan dealer Bakti Saraya yaitu Febi. Selanjutnya dibuatkan surat jalan oleh dealer Bakti Saraya sebagai bukti bahwa barang sudah dikirimkan dengan keadaan baik dan diterima dengan baik pula oleh Tuan Guo Huichen. Di dalam surat jalan tersebut harus ditandatangani 3 pihak. Yang pertama, Tuan Guo Huichen selaku penerima, Jordan selaku bagian pengiriman, dan diketahui oleh Kejora yaitu bagian administrasi. Kemudian dibuatkan faktur tagihan yaitu yang berisi tentang tagihan kepada Tuan Guo Huichen atas pembelian sepeda motor tadi, dikarenakan masih ada sisa tagihan sebesar Rp40.400.000 yang harus dibayarkan oleh Tuan Guo Huichen. Di dalam faktur tagihan ini tertuliskan nama dan alamat pembeli dan terdapat total tagihan yaitu Rp40.400.000. Nah,
Faktur tagihan ini diberikan kepada Tuan Guo Huichen tepat waktu karena Tuan Guo Huichen membayarkan tidak lebih dari 30 hari. Jadi, Tuan Guo Huichen hanya membayarkan total yang tertera di faktur tagihan tanpa ada denda yang diberikan oleh dealer Bhakti Saraya. Selanjutnya ada bukti memorial. Bukti memorial ini merupakan dasar yang digunakan untuk mencatat ke jurnal umum yang isinya juga tentang harga pokok penjualan. Di sini juga terdapat bukti memorial dari dealer Bhakti Saraya, yaitu dari bagian keuangan untuk bagian administrasi dengan subjek penjualan motor. Di sini terdapat tabel rekapitulasi yang berisikan dengan nomor rekapitulasi yaitu 212 dengan jumlah ataupun nominal sebesar 50.400.000 di bagian kredit, serta ada juga nomor rekapitulasi 3030 sebesar 50.400.000 di bagian debit. Dan di sini juga ditandatangani oleh 3 pihak. Yang pertama disetujui oleh atas nama Mentari, yang kedua dibukukan oleh atas nama Shirley, dan yang ketiga dibayarkan oleh atas nama Kejora. Kemudian di sini juga terdapat jurnal umum yang merupakan jurnal yang biasa dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Di sini terdapat jurnal umum dari dealer Bhakti Saraya pada periode Maret tahun 2020. Pada tanggal 16 Maret terdapat kas sebesar 10 juta rupiah pada debit, kemudian terdapat pendapatan sebesar 10 juta rupiah pada kredit, ada juga piutang sebesar 40.400.000 rupiah pada bagian debit, dan pendapatan sebesar 40.400.000 rupiah pada bagian kredit. Selanjutnya ada kartu piutang. Kartu piutang itu sendiri merupakan buku pembantu yang berisi rincian piutang ke debitur. Setiap debitur melakukan pengangsuran yang masuk ke kartu piutang. Di sini terdapat kartu piutang dari Tuan Guo Huichen yang beralamatkan di Jalan Selamat Perumahan Ranca Bali nomor 40 Cianjur, yang merupakan lembar pertama, yaitu pada tanggal 16 Maret terdapat saldo awalnya sebesar 0 rupiah. Kemudian terdapat juga faktur nomor 212 di bagian mutasi sebesar 40.400.000 rupiah, dan pada saldo bagian debit sebesar 40.400.000 rupiah. Kemudian juga terdapat bukti nomor 303 pada bagian mutasi sebesar 40.400.000 rupiah di kredit, dan pada saldo 40.400.000 rupiah pada bagian kredit. Selanjutnya ada rekapitulasi HPP. Guna dari rekapitulasi HPP ini itu untuk mencatat berapa harga pokok penjualan. Di sini juga ada rekapitulasi harga pokok penjualan pada bulan Maret dengan nomor 1, tanggal pembuatannya pada tanggal 31 Maret 2020. Di sini terdapat kode barang FSABS dengan nama persediaan barang Vespa Sprint 150i Get ABS Marun dengan nominal sebesar 50.400.000 rupiah. Di sini ditandatangani oleh 2 pihak. Yang pertama ada Departemen Akuntansi Biaya atas nama Kejora, dan ada bagian kartu persediaan atas nama Feby. Kemudian di sini ada pihak yang terlibat. Yang pertama ada bagian administrasi. Di sini bagian administrasi memiliki tugas yaitu mencatat seluruh atau selama kegiatan penjualan kredit ini berlangsung. Kemudian yang kedua ada calon konsumen. Calon konsumen ini di mana yaitu adalah calon pembeli dari barang penjualan kredit ini. Kemudian ada leasing. Leasing di sini itu merupakan pihak dari asuransi yang bekerja sama pada bagian ataupun pada perusahaan tersebut yang akan juga disalurkan
jasanya untuk si calon konsumen apabila calon konsumen tersebut ingin menggunakan jasa dari pihak asuransi tersebut. Kemudian di sini juga ada bagian gudang. Di sini bagian gudang ini memiliki tugas ataupun fungsi, yaitu mengambilkan barang dari gudang dan memberikan barang kepada pembeli. Dan mereka harus mengetahui dahulu kredit yang disetujui atau tidak disetujui. Apabila disetujui, maka akan diambilkan barang dari gudang. Dan di sini mereka juga harus mengetahui jumlah stok dari barang tersebut. Kemudian ada bagian pengiriman. Di sini bagian pengiriman memiliki tugas, yaitu mengirim barang dari gudang penjual kepada pembeli. Selanjutnya ada bagian akuntansi. Di sini bagian akuntansi memiliki tugas, yaitu adalah mencatat setiap transaksi atau piutang yang timbul akibat penjualan secara kredit tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan materi maupun dalam penjelasan materi. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.